Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul mu'min. Aqubatul siddiq wa Umar wa Usman wa Ali wa Ahmad as-sahabati ajma'in. Allahumma qawwina fi dinil Islam والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معركتهم واغفر لنا بالخير ويا خير الناصرين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعلنا عيد الفطر والأضحى. وأشهد أن لا إله إلا الله نعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا أيها الإخوان
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah sholat Idul Adha yang mudah-mudahan menambah keberkahan dalam kehidupan kita, menambah ketakwaan dalam diri kita. Amin, Allahumma amin. Salawat berangkaian salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini, di momentum yang bahagia ini, alhamdulillah kita sama-sama dapat melantunkan takbir bersama. Ini adalah momentum yang bahagia bagi umat Islam. Hari yang sangat bahagia, hari yang kita sesama umat Muslim saling berbagi, hari yang begitu bahagia, sehingga saking bahagianya kita pastinya selalu ingin ketika lebaran, ketika mendengarkan lafaz takbir, ketika mengumandangkan lafaz takbir, pasti selalu ingin bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Pasti selalu terngiang-ngiang dengan orang yang kita sayangi. Ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terngiang, yang diharapkan berlebaran, bertakbiran bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Maka tidak heran ketika takbir dikumandangkan, suara takbir menggema di langit, terdengar di setiap telinga manusia. Terkadang seringkali meneteskan air mata terkenang kepada orang yang sudah mendahului kita. Maka wajar sekali ketika ada rasa sedih, wajar sekali ketika ada rasa ingin bersama dengan orang yang kita sayangi dan kita cintai di hari yang bahagia ini. Namun lebih dari itu, hakikatnya daripada Idul Adha adalah saling berbagi bersama. Sehingga kalau kita
Idul Fitri kita identik dengan berbagi melalui zakat fitrah. Tapi kalau di Idul Adha kita berbagi melalui kurban. Hakikatnya sama, yaitu berbagi kebahagiaan bersama orang-orang yang terdekat dengan kita. Berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka berkurban itu sangat dianjurkan. Berkorban itu sunnah muakkadah, yang andai kata satu keluarga sudah berkorban, maka kesunahan bagi yang lain sudah tergugurkan. Sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun sudah pernah berkorban, bukan berarti untuk sekian kalinya tidak boleh berkorban kembali. Bahkan sangat dianjurkan walaupun setiap tahun berkorban. Saking sangat dianjurkannya, Nabi Muhammad SAW memberikan peringatannya kepada umatnya, man wajada sa'atan li ayyi dhahriya falam yudhhi fala yahdur musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan rezekinya, li ayyi dhahriya, supaya dia bisa berkorban, tapi falam yudhhi, tapi dia tidak mau berkorban, fala yahdur musallana, maka jangan dekat dengan musola, dengan tempat sholat kami. Saking Nabi Muhammad SAW tidak senang terhadap umatnya yang begitu pelit, begitu pula kepada umatnya yang terlalu kikir terhadap hartanya. Harta itu Allah yang memberi, walaupun pada hakikatnya kita yang mencari. Tapi kesehatan Allah yang memberi, lapangan pekerjaan, kesempatan kerja adalah Allah yang memberi. Allah yang menganjurkan kita untuk berkorban, pada hakikatnya pahalanya kembali kepada kita sendiri. Sangat dianjurkan, sampai Nabi berkata, falam yudhhi fala yahdur musallana. Siapa yang tidak mau berkorban sementara dia mempunyai rezeki yang lapang, mempunyai rezeki yang berkecukupan, tapi tidak mau berkorban, pelit, bakhil terhadap hartanya, fala yahdur musallana, maka jangan dekat dengan tempat sholat kami. Dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma amil adami min amalin yawm an-nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dami, innaha la ta'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha, wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah min makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fayatibu nafsahu. Pahala daripada berkorban itu sangat besar sekali. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah pada hari ini, kecuali meneteskan darah kurban, yang mana kelak darah kurban ini dalam satu keterangan, setiap tetesnya akan dijadikan malaikat. Setiap tetesnya akan dijadikan 10 malaikat, yang setiap malaikat itu akan memintakan ampun bagi yang berkorban, dari mulai dia berkorban hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Begitupun juga dalam keterangan ini bahwa besok orang yang berkorban, hewan kurbannya akan datang pada hari kiamat sebagai balasan, sebagai pahala, dengan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan begitu juga dengan darahnya tadi, yang setiap tetesnya akan dijadikan 10 malaikat yang memintakan ampun bagi orang yang berkorban sampai hari kiamat.
Saudara hadirin yang berbahagia, inti daripada berkurban ini adalah meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Tentunya ini adalah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bekal ini akan menjadi pahala yang besar bagi yang berkorban. Begitu juga orang yang berkorban ini, pahalanya juga akan mengalir kepada keluarganya, orang tuanya yang sudah mendahuluinya. Sebagaimana ada keterangan Rasulullah bersabda, faraha al-amwatu bi'amali ahlihim al-ahya as-salihah wa isaatihim bididdiha. Orang-orang yang mati itu sangat bahagia dengan amal-amal soleh dari keluarganya yang masih hidup. Sebaliknya, mereka juga akan merasa tersiksa akibat daripada perbuatan buruk daripada keluarganya yang masih hidup di dunia. Jadi ketika kita beramal soleh, hakikatnya kita adalah membantu orang-orang terdekat kita, membantu keluarga kita yang sudah di dalam kubur. Kenapa? Karena di dalam kubur itu adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat membutuhkan bantuan orang-orang yang masih hidup, perjalanan yang tanpa batas. Lebih-lebih ketika kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal soleh sedikit pun. Sayyidina Abu Bakar berkata di dalam kitab Nasaihul Ibad, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakaba al-bahra bila safinatin. Siapa yang masuk dalam kubur bila zadin dengan tanpa membawa bekal, faka'annama rakaba al-bahra bila safinatin, maka dia seperti orang yang menyeberangi lautan bila safinatin, dengan tanpa menggunakan perahu. Jadi berkorban itu adalah bekal untuk menghadap Allah. Bersedekah adalah bekal ketika kita pulang menghadap Allah, masuk ke dalam kubur. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kubur, tidak diumpamakan seperti orang yang menyeberangi lautan yang tanpa henti, yang tanpa menggunakan perahu. Keterangan ini sesuai dengan hadis Nabi dalam kitab yang sama, dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al muwawwati. Mal mayyitu, tidaklah seorang mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariqi, kecuali seperti orang yang tenggelam, al-muwawwati, yang sangat butuh sekali terhadap bantuan orang lain. Lantas siapa yang bisa menolongnya? Tidak lain, tidak bukan adalah keluarganya sendiri. Kalau keluarganya sibuk mengurusi hartanya, berbuat jelek, berbuat maksiat selama hidupnya, itu berarti dia menambah beban bagi orang tuanya yang sudah di dalam kuburan. Sudah orang di dalam kuburan itu seperti orang yang tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, terus seperti itu, tiada henti-hentinya. Ditambah kalau seandainya keluarganya selama di dunia berebut dengan harta tinggalan warisannya, berarti dia sedang
menyiksa orang tuanya di dalam kuburan. Semakin maksiat, semakin berebut, semakin tidak berteguran dia, sesama keluarganya, perkara harta yang ditinggalkannya, semakin berat siksaan orang tuanya di dalam kuburan akibat harta yang ditinggalkannya. Jadi kalau hari ini adalah hari bahagia, di mana di antara kita banyak yang berkorban, itu orang tuanya sedang bahagia di dalam kuburan mendapatkan bantuan dari keluarga-keluarganya yang sedang berkorban. Sebaliknya, kalau keluarganya di dunia ini tidak mau berkorban dari harta warisan yang sedang diwariskan oleh orang yang sudah meninggal itu, bahkan malah tidak berteguran sesama dia, maka hari ini orang tuanya yang di dalam kuburan sedang tersiksa. Bahkan hari ini orang tuanya di dalam kuburan semakin berat tanggung jawabnya, semakin tenggelam. Ibarat kata, ketika kita menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu, kaki kita diikat dengan batu yang besar, semakin berat rasanya. Terus seperti itu, tiada henti-hentinya. Maka bersedekah, berkorban, itu hakikatnya bukan untuk kita sendiri, itu sesungguhnya untuk kita sekeluarga, untuk kita yang mempunyai hartanya, lebih-lebih mereka yang sudah meninggalkan kita. Oleh karena itu, janganlah terlalu pelit dengan harta yang ditinggalkan oleh keluarga kita atau orang tua kita yang sudah mendahului kita, karena itu akan menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, "Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan bagi orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butirnya tumbuh pula 100 biji. Allah terus melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Allah Maha mengetahui. Pada hakikatnya juga, ketika orang ringan tangannya untuk bersedekah, ringan tangannya untuk berkorban, itu berarti Allah sedang memuliakan orang tersebut. Sebagaimana kita dimuliakan oleh Allah ketika Allah memperkenankan kita untuk sujud kepadanya. Karena begitu hinanya kita, butuh terhadap dunia, tapi seolah-olah tidak mau mendekat kepada yang mempunyai dunia. Hakikatnya orang yang tidak mau bersujud kepada Allah, hakikatnya orang yang tidak mau berinfak karena Allah, hakikatnya orang yang tidak mau berkorban kepada untuk Allah adalah Allah yang tidak mau menerima sujudnya, Allah yang tidak mau menerima kurbannya, Allah yang tidak mau menerima hartanya, Allah yang menginginkan azab yang pedih bagi mereka yang tidak mau sujud kepada Allah, yang tidak mau berinfak karena Allah, yang tidak mau bernafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh adalah kita, bukan Allah. Maka beramallah karena Allah, karena dunia tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati hanyalah amal ibadah. Harta akan menjadi beban yang sangat berat kalau hanya kita tinggalkan untuk warisan. Lebih-lebih itu dibuat rebutan, yang mana sesuai dengan hadis Nabi tadi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mughawwati. Mayit, orang yang mati, kalau
dalam kuburnya tidak lain tidak bukan hanya seperti orang yang tenggelam, yang sangat butuh sekali bantuan orang lain, dan tidak lain tidak bukan yang membantu adalah keluarga, harta yang dinafkahkannya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban salah satu adalah cara untuk menyelamatkan harta kita, untuk membuat sanu bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعليك بك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحال ما ظهر منها وما بطن عن بلدان الإسلام عن بلدان المسلمين عن بلداننا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.